Hello everyone, saya Nisa Kadifarsa Sabila dari Prodi S1 Ekstensi Administrasi Rumah Sakit. Saya ingin mempresentasikan tentang visualisasi data. Apa sih visualisasi data? Visualisasi data itu teknik untuk menyajikan data dalam bentuk grafik, diagram, atau gambar yang mempermudah pemahaman informasi yang terkandung di dalamnya. Dengan menggunakan visualisasi, pola, tren, dan hubungan antar data dapat terlihat lebih jelas dan mudah dipahami. Contohnya, visualisasi data termasuk grafik batang, diagram lingkaran, peta panas, heat map, dan infografis. Tujuan utama visualisasi data adalah untuk membantu orang membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang kompleks dan besar. Lalu ada alasan visualisasi data diperlukan. Yang pertama, untuk mempermudah pemahaman. Yang kedua, untuk mengidentifikasi pola dan tren. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Yang keempat, untuk menyederhanakan informasi kompleks. Yang kelima, untuk mempermudah komunikasi. Lalu ada yang keenam, untuk menemukan keterkaitan. Lalu ada tujuan visualisasi data. Yang pertama, ada menyederhanakan data kompleks. Data yang besar dan kompleks dapat disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami, seperti grafik, diagram, atau peta. Lalu ada mengidentifikasi pola dan tren. Visualisasi memungkinkan kita untuk melihat pola, tren, atau hubungan dalam data yang mungkin tidak terlihat hanya dengan melihat angka-angka mentah. Yang ketiga, meningkatkan pengambilan keputusan. Dengan visualisasi yang jelas, mengambil keputusan dapat dengan cepat mengidentifikasi masalah, peluang, atau area yang memerlukan perhatian lebih. Yang keempat, membandingkan data. Visualisasi memungkinkan perbandingan langsung antara berbagai set data atau kategori, mempermudah analisis perbedaan atau kesamaan. Yang kelima, menyampaikan cerita. Visualisasi dapat digunakan untuk menyampaikan narasi atau cerita dari data, membuat informasi lebih menarik dan mudah dipahami oleh audiens yang lebih luas. Lalu yang terakhir, mendukung presentasi. Dalam konteks komunikasi, bisnis atau akademik, visualisasi dapat membuat presentasi data menjadi lebih menarik dan efektif, membantu audiens untuk lebih cepat memahami inti pesan yang disampaikan. Lalu ada prinsip visualisasi data. Yang pertama ada kejelasan. Kejelasan itu dalam bahasa Inggrisnya clarity. Nah, dari kejelasan ini, apa sih maksudnya? Di sini kejelasan itu visualisasi harus jelas dan mudah dipahami tanpa kebingungan. Pilihan grafik dan elemen visual harus membuat data lebih mudah diakses dan tidak membingungkan audiens. Yang kedua, ada kesederhanaan, yaitu simplicity. Hindari kompleksitas yang tidak perlu. Pilih elemen desain yang esensial untuk menyampaikan informasi tanpa mengganggu perhatian. Kenapa? Karena grafis yang terlalu rumit dapat menggaburkan pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, konsistensi. Gunakan elemen visual yang konsisten seperti warna, ukuran, dan bentuk untuk menyampaikan arti yang sama di seluruh visualisasi. Yang keempat, fokus pada tujuan. Visualisasi harus dirancang untuk mendukung tujuan spesifik, baik itu untuk mengeksplorasi data, menjelaskan temuan, atau mendukung pengambilan keputusan. Yang kelima, perbandingan yang jelas. Visualisasi harus memudahkan perbandingan antara elemen data. Misalnya, grafik batang atau grafik garis membuat perbandingan antara kategori atau tren lebih mudah dibandingkan angka atau teks biasa. Yang keenam, penggunaan warna yang efektif. Effective use of color. Warna harus digunakan untuk memperjelas, bukan membingungkan. Warna yang berbeda dapat digunakan untuk membedakan kategori atau menyoroti aspek penting dari data. Namun, terlalu banyak warna dapat mengurangi keterbacaan. Yang ketujuh, skala yang akurat. Accurate scaling. Pastikan skala dalam visualisasi data akurat dan proporsional, terutama dalam grafik seperti batang atau garis. Yang ke-8, interaktivitas. Dalam beberapa kasus, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan data seperti zoom, filter, atau hover.
dapat meningkatkan pemahaman mereka. Yang kesembilan, menyampaikan konteks. Data harus disertai dengan konteks yang cukup agar audiens dapat mengerti apa yang ditampilkan. Label, judul, keterangan, dan referensi waktu atau lokasi membantu audiens memahami gambaran besar. Berikut ada jenis-jenis visualisasi data. Ada diagram batang, bar chart, digunakan untuk membandingkan nilai antara beberapa kategori. Lalu ada diagram garis, line chart, menampilkan hubungan antara dua variabel, terutama untuk menunjukkan tren seiring waktu. Lalu ada diagram lingkaran pie chart, menunjukkan proporsi bagian dari keseluruhan dengan membagi lingkaran menjadi irisan. Lalu ada histogram, digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi data numerik dalam interval tertentu. Lalu ada scatter plot, itu diagram sebar, menampilkan hubungan antara dua variabel numerik dalam bentuk-bentuk titik data. Lalu ada heat map, menggunakan warna untuk menunjukkan intensitas data dalam metrik atau grade. Lalu ada box plot, menunjukkan distribusi data termasuk median, quartile, dan outlier. Lalu ada tree map, menampilkan hierarki data dalam bentuk kotak-kotak yang berukuran proporsional dengan nilai data. Yang terakhir, area chart, mirip dengan diagram garis, tetapi area di bawah garis diwarnai untuk menunjukkan volume atau total kumulatif seiring waktu. Lalu ada aplikasi visualisasi data. Yang pertama ada Tableau, salah satu alat visualisasi data paling populer yang memungkinkan pengguna untuk membuat dashboard interaktif dan visualisasi data dengan mudah. Yang kedua ada Power BI, dikembangkan oleh Microsoft. Power BI memungkinkan pengguna untuk menghubungkan berbagai sumber data dan membuat visualisasi serta laporan interaktif yang mudah dibagikan. Lalu ada Google Data Studio, alat gratis dari Google yang memungkinkan pengguna untuk membuat laporan dan dashboard interaktif dengan mudah. Lalu ada QlikView. Qlik menawarkan dua platform untuk visualisasi data, yaitu QlikView dan QlikSense. Lalu ada D3JS. D3JS itu pustaka JavaScript yang memungkinkan pembuatan visualisasi web interaktif dan dinamis. Lalu ada R ggplot2. ggplot2 R adalah bahasa pemrograman statistik yang sangat kuat untuk analisis data. Lalu ada Plotly. Plotly pustaka Python dan JavaScript yang memungkinkan pembuatan grafik interaktif. Lalu ada Looker, platform analitik dan visualisasi data berbasis cloud yang menawarkan kemampuan untuk menggabungkan, menganalisis, dan membagikan wawasan melalui dashboard interaktif. Lalu ada Sequence. Sequence itu platform analitik dan visualisasi data yang memungkinkan pengguna untuk menggabungkan data dari berbagai sumber. Lalu yang terakhir ada Infogram. Infogram itu aplikasi web yang memungkinkan pembuatan infografis, grafik, dan diagram interaktif dengan mudah. Di sini ada contoh visualisasi data. Yang pertama ada diagram batang bar chart. Cocok untuk membandingkan nilai antar kategori, misalnya membandingkan penjualan produk di beberapa bulan. Yang kedua ada diagram garis, line chart, berguna untuk menunjukkan perubahan nilai sepanjang waktu, misalnya menunjukkan tren suhu sepanjang tahun. Yang ketiga ada diagram lingkaran, pie chart, menunjukkan proporsi atau persentase dari total data, misalnya distribusi pangsa besar perusahaan dalam sebuah industri. Lalu ada diagram sebar, scatter plot, digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel, misalnya hubungan antar tinggi badan dan berat badan. Lalu yang terakhir ada heat map, memvisualisasikan data metrik dengan warna, misalnya menunjukkan kepadatan lalu lintas di berbagai area selama waktu tertentu.